yang terakhir kita punya edribro.com, signed by Edri Sangaji. Sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang Side of the Month di kategori yang pertama, yakni personal kategori. Pemenang berhak mendapatkan hadiah berupa trofi, e-certificate, dan voucher exabyte senilai 5 juta rupiah. Selamat ya sekali lagi buat semua pemenang. Nah, di YouTube itu sebetulnya kita disuguhkan semua konten yang edukatif, baik itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan semuanya itu free. Semua itu free. Jadi memang kalau misalnya teman-teman juga ingin mau belajar otodidak, silakan. Tapi sekarang juga sudah banyak orang yang menjual video-video rekaman yang edukatif. Kalau misalnya ingin masuk ke dunia digital, ya sudah, pelajari secara otodidak pun bisa, karena itu info dong semua sudah ada kak. Sudah ada ya? Iya sudah ada kakak. Jadi orang sudah perlu sekolah lah gitu. Oh bukan begitu, berarti harus sekolah. Kita juga S1, tapi S1 apa jangan tahu. Halo, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Auto. Wait, gas korem. Gas yang rem. Ini percaya diri tapi salah. Itu. Gas Ulang. dan rem. Oke, ulang. Oke, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Auto. Gas jam rem guys. Gas jam rem. Kakak gas. Ketompi di Atambua le. Tembul le. Oh. Kenapa ada siapa dia tembul? Panjat bendera. Oke, saudara semua, hari ini ketong kedatangan tamu yang kurang spesial. Selama ini semuanya Makasih. spesial. Makasih. Oke, di sebelah kita sudah ada Om Edri Bro. Edri Bro. Edri Bro, Pak. Coba cari di Google pasti dia Pasti nama dapat. paling atas. Ngeri. Top Karena 10. hacker. Bukan kakak. Oh. Beta web designer. Oh iya, Iya, oke. internet marketer. Pokoknya yang internet dong. dong. Warnet juga bisa. Oh, Kakak jangan oke. bilang begitu, orang sono mau orang langsung ini, sono pakai penjasa lah tuh aneh. Sorry main gila. Rusak. Oh main gila kan. Langsung rusak nih. Kalau nggak mau biar ketong kaca itu tadi. Oh jangan biar sana apa tuh. Oke, kemana kabar Kak Edri? Oke, jadi sibuk kakak. Jadi Sibuk agak kali ya? Sibuk, hanya memang tetap kanker, kantong kering karena ya masih pandemi. Sibuk tapi kanker. Sibuk tapi kanker, jadi ya ada pandemi juga tetap ya sibuk saja dengan pekerjaan, apalagi namanya banyak belajar supaya skill makin bagus. Oh, begitu. luar biasa. Jadi itu, kita harus tetap produktif, Sehat ya. sehat kakak. Semangat, tetap semangat. Semangat kakak. Dikira kagak mulai kendor ya. Oh sonde. Jangan gas kendor ya, gas yang rem ya. Gas jangan rem kakak. Oh, Pasir itu oke. gas terus. Om gas. Oke, saudara semua, buat yang mungkin belum tahu di sebelah beta nih siapa, nanti aku akan kenalan langsung dengan beliau, tapi secara garis besarnya mungkin beta perkenalkan saya. Siap. Di sebelah ini ada Om Edri Bro. Nama aslinya Om Edri Sengaji. Iya. Orang putra asli Lembata campur Alor. Oh iya, turunan Lembata campur Alor, tapi lahirnya di Lembata, tapi logatnya lebih ke Alor. Alor. Terlalu banyak kuah, marung nggak kan? Kita dan kita aja. Ada Fana Bako. Oke, beliau ini adalah seorang web designer, web developer, dan manajemen Sosial media. Luar biasa sekali. Dan beta dengar-dengar kakak pelajari itu semua secara otodidak. Yes. Betul, kau tipu tuh. Wah itu betul kakaknya. Tapi soalnya mungkin orang ini kan masalahnya apa ya? Dunia digital ya kakak. Masa kakak dapat ilmu free dan secara otodidak itu kan? Menurut beta yang sontak ya. Oke. Jadi begini kakak. Jadi namanya sekarang nih mau masuk ke 5.0. Tadinya 5.0. iya sudah mau masuk di 5.0. Bahkan di luar sana itu teknologi 5G itu sudah ada.
Nah, kemudian kita tahu bahwa sekarang ini kan untuk channel YouTube nih. Nah, di YouTube itu sebetulnya kita disuguhkan semua konten yang edukatif, baik itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan semuanya itu free. Semua itu free. Jadi memang kalau misalnya teman-teman juga ingin mau belajar otodidak, silakan. Tapi sekarang juga sudah banyak orang yang menjual video-video rekaman yang edukatif. Kalau misalnya ingin masuk ke dunia digital, ya sudah, pelajari secara otodidak pun bisa, karena itu info dong semua sudah ada, Kak. Sudah ada ya? Iya, sudah ada, Kak. Jadi orang sampai perlu sekolah lah gitu? Oh, bukan begitu, berarti harus sekolah. Kita juga S1, tapi S1 apa jangan tahu. Tahu ya, harus ketahui. Di sini harus boleh tipu. Sudah ada tipu di sini sana ada yang ditutup-tutup ya di sini. Sudah ada tipu di antara kita ya. Jadi memang beta dulu di Fakultas Teologi, Kakak dong. Kakak aja minta didoakan. No. Jadi beta haleluya, puji Tuhan. Pokoknya itu beta di Fakultas Teologi dan memang tidak ada kaitannya dengan digital. Buat website ada, sosial media ada mata kuliah segala macam. Kotong ini cuma taunya baca Alkitab, belajar filsafat itu. Tapi memang beta belajar yang channel luar yang berbahasa Inggris semua. Berarti kakak bahasa Inggris just for conversation. Ya. Jadi sekarang ini sebetulnya teknologi itu makin maju gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nonton, misalnya video ini juga kalau orang tonton dan mereka ingin mendengar dalam bahasanya mereka, itu sudah auto generate. Dia bisa translate sendiri. Tapi bahasa Kupang juga. Bahasa Kupang Google mau translate juga setengah mati. Jadi kasih masuk subtitle sendiri, Kakak. Jadi memang beta belajar otodidak, dan itu yang beta taruh di beta kalau punya website itu halaman pertama. Itu beta taruh memang di situ ya belajar by otodidak. Begitu. Kakak belajar itu sendiri sudah dari kapan? Seberapa lama? Kalau mau dibilang belajar untuk website secara profesional memang sudah sejak 2016. Tapi sukanya dengan digital itu sudah dari 2010. Jadi 2010 itu saya sudah punya blog karena saya suka menulis. Begitu. Jadi sejak itu sebetulnya. Jadi memang sudah tertarik ke dunia digital sebelumnya seperti itu. Oh, begitu. Tapi mau disekolahkan, maksudnya mau masuk di sekolah bagian informatika dan lain-lain ya otak cetek ya, matematika harus kuat kan, jadi ya. Kakak, ya beta mungkin kebanyakan orang sudah banyak yang tahu tentang web developer, web designer dan manajemen sosial media. Tapi beta mau dengar langsung dari kakak, web developer itu apa sih? Oke, baik. Nah, jadi memang kalau macam orang yang pernah lihat saya punya website, web developer itu memang dia itu lebih banyak mengurusi data-data begitu. Data-data di hosting lah namanya ya. Jadi buat database dan ini itu. Saya juga ngurusin itu. Kalau mau dibilang expert juga ya tidak juga, tapi kenapa dibilang web developer? Karena saya urusin itu juga. Kemudian itu bagian back end-nya. Sedangkan bagian front end-nya ya saya buat juga untuk untuk interface depannya, namanya UI UX. UI itu user interface-nya seperti apa, UX itu user experience-nya seperti apa, itu seperti prototype. Jadi misalnya saya harus menyusun nanti nama perusahaannya dulu, tagline-nya dulu, kemudian ada misalnya ada bottom, misalnya itu klik selengkapnya. Nah, itu saya urusin semua tuh. Nah, jadi web developer itu memang kalau macam esensinya adalah hanya ngurusin bagian belakangnya, bagian back end-nya. Begitu, bagian back end-nya itu yang dia urusin, dan itu masih banyak. Web developer ini spesifikasinya masih banyak lagi, tidak cuma satu, ada banyak. Nah, karena saya freelance ya, itu saya urusin semua. Nah, saya dilabeli juga sebagai web developer, tapi ya itu penglabelan dari orang begitu. Karena saya bilang saya web developer, saya harus memenuhi beberapa unsur. Namun pekerjaan dari web developer saya beta juga sudah kerjakan begitu. Kayak gitu. Kalau web designer dan web developer tuh beda atau berbeda? Terus berbeda karena kalau macam web developer itu dia lebih ke dia harus paham coding. Itu yang pertama. Coding itu bahasa pemrograman.
itu dia harus paham itu. Misalnya kayak macam dia harus paham HTML ya, HTML untuk pembuatan kerangka website. Dia harus paham apa tuh CSS itu untuk bagaimana membuat interface-nya itu lebih bagus, lebih enak. Dia harus paham JavaScript untuk animasinya dan lain-lain. Nah, sedangkan web design kalau untuk saat ini itu ada banyak tools yang bisa digunakan. Misalnya kalau kalian tahu Photoshop, itu bisa dipakai juga. Misalnya tahu Figma, Adobe XD. Nah, jadi tanpa punya pengetahuan coding atau bahasa pemrograman yang mumpuni itu sudah bisa. Karena Anda cuma cukup desain, tapi karena harus berhubungan dengan web developer yang full coding semua. Nah, maka harus paling tidak sedikitnya paham begitu. Nah, jadi sekarang semuanya sudah dipermudah dan bahkan sekarang itu yang lagi dicari itu. Web design, web developer. Iya. Karena di masa pandemi seperti ini kok atau bukan dari dulu. Mungkin saja kita yang lambat. Lebaran ini kan dari dulu sudah ada. Iya. Tapi apa ya? Bahasa-bahasa yang tadi kakak keluar itu masih asing di kotong telinga sebenarnya. Iya, memang kakak bilang memang kotong ketinggalan. Makanya dia bilang, ini kotong sudah ketinggalan jauh. Iya. Jadi kotong perlu memulai sebenarnya. Ya, sejujurnya sih begini Kak. Kalau beta beta sudah ketemu sama beberapa orang di NTT sini. Orang asli NTT, ada yang dari Flores dan dari mana, dong paham. Sebetulnya dong tahu ini Kak. Terus macam coding dan segala macam. Tapi saya kurang tahu, mohon maaf ya kalau jika saya salah ya. Tapi saya orangnya saya tidak mau bicara, tapi kalau beta orangnya, beta pengen share apa yang beta tahu kepada orang yang memang sudah tahu. Beta pengen share, berbagi sah. Begitu. Jadi hal-hal yang dianggap asing, kotong berbagi. Kau hidup ini berbagi sah. Iya kan? Jangan takut bilang kalau kotong berbagi nanti dia jadi kompetitor. Ya tentunya ya kalau misalnya ada juga yang seperti itu ya mungkin kita harus rem-rem juga, tapi ya harus beritahu. Jadi yang ke bahasa ke HTML, CSS segala macam ini kalau misalnya orang yang masuk di dunia informatika udah pasti tahu. Kalau kayak macam orang hukum kayak kakak, ya kemungkinan tidak tahu wajar. Iya. Karena bukan spesifikasinya di sana. Kakak waktu nanti ngomong istilah hukum ke saya juga bego lah. Kelihatan tolol kan. Beta juga masih begitu. Jadi sederhananya itu apa? Kakak dong buat website, jasa pembuatan website. Ya, jadi beta itu lebih ke jasa pembuatan website. Itu saya punya main produk. Produk itu jasa pembuatan website. The second product itu adalah social media management atau manajemen media sosial khususnya IG dan juga Facebook begitu. Jadi sederhananya seperti itu. Kalau misalnya masih bingung teman-teman, buka saja edripro.com. edripro.com atau di YouTube-nya. Di YouTube juga edripro aja. Nanti udah pasti muncul situ. Orange semua itu berarti betas. Itu beta sekarang. Kayak suka orange kan? Orange boy kan? Son tahu itu, segala macam nih son jelas. Tiba-tiba saya suka, pas lihat warna orange ini kayak gagah akhirnya keterusan kan? Siap. Keterusan. Beta pikir itu ada apa ya di dunia digital tuh itu seperti kayak menarik orang untuk lihat ketemu konten. Sonde juga. Hanya memang beta tiba-tiba suka. Sejujurnya beta The Blues Chelsea. Sukanya biru gitu. Tapi ya blue. Kakak suka yang blue. Dia suka yang blue kakak. Blue biru kan. Jangan kakak apa di belakang huruf lain ketang ancor nih. Oke. Terus kakak. Jadi kakak nih penyedia jasa pembuatan website. Ya. Oke. Sekarang betanya. Apa sih pentingnya website? Oke. Website. Nah, website itu ada hal yang paling unik dari website, khususnya yang premium ya. Karena website itu ada juga yang tidak premium. Nah, yang menunjukkan dia premium itu adalah nama situsnya. Nah, misalnya nama situsnya. Misalnya saya edribro.com. Nah, itu misalnya kalau Kak Jo Sukarda misalnya josukarda.com.id itu adalah unique name. Itu yang pertama, unique name. Nah, jadi kita itu namanya kita itu premium. Kemudian yang kedua, website itu terlihat kita lebih profesional apabila dibuat dengan baik oleh orang yang profesional tentunya, bukan yang abal-abal begitu. Yang ketiga adalah di situ kita bisa memasukkan semua deskripsi, misalnya kita punya perusahaan, semua tentang perusahaan kita, apapun kita masukin. Jadi waktu orang mengunjungi website, orang sudah membaca, cuman satu hal yang mereka lakukan,
check out, atau langsung call to action untuk beli, ataukah dia mau melakukan yang namanya nego. Karena kenapa? Informasi semuanya sudah ada di dalam website tersebut. Karena website ini kita bisa atur sesuai kemauan kita. Tidak seperti platform yang lain, misalnya kita masuk di marketplace. Masuk di marketplace itu produk kita itu berjajaran dengan produk yang lain. Ya, kita tidak bisa sesuka hati mau mengutak-ngatik. Jadi website itu ibarat kayak rumah. Kita mau atur sesuka hati kita, terserah kita. Seperti itu. Dan misalnya sekarang kita punya produk nih. Saya juga punya Instagram, saya juga punya marketplace. Marketplace yang saya bisa gunakan ya kalau yang di luar negeri ya. Yang dunia, walaupun saya belum dapat klien dari sana, tapi saya pakai itu juga, seperti Fiverr, Upwork. Nah kayak gitu. Itu apa ya? Saya juga pakai. Tapi maksudnya gini. Dengan itu kan sampai jatuh Kakak terlalu bersemangat. Nah jadi kalau dengan misalnya orang mau tanya produk nih, misalnya orang tanya produk, kakak ini nih apa ya, misalnya anggaplah pakaian, misalnya orang jual biasa jual pakaian, kakak ini apa ya, ukurannya berapa kak, ini pengirimannya bagaimana ya kak, pembayarannya seperti apa ya kak. Nah semua tuh ada dalam website yang kita buat. Nah yang kita perlu lakukan adalah ya cuman istilahnya customer service, men-service mereka. Misalnya ada pertanyaan lain, karena segala macam pertanyaan yang akan disampaikan kita sudah masukin ke dalam website, karena kita yang ngatur sendiri. Jadi komplit, lengkap. Nah itu mengurangi, ya bukan mengurangi, itu semakin membuat kita lebih efisien dalam waktu. Yang pertama, lebih efisien dalam cost-nya gitu, dalam cost-nya, karena kita manage semuanya secara digital. Apalagi sekarang pandemi. Nah jadi memang bahkan program dari pemerintah pun ada makin cakap digital. Dan saya jadi narasumber sudah 4 kali di situ dan mensosialisasi itu. Bahkan yang lain pun mensosialisasi itu. Jadi website itu bukan sesuatu hal yang mewah lagi. Begitu. Ya misalnya ini berapa ratus juta. Aduh tidak gitu lagi. Bahkan sekarang Anda sendiri pun kalau misalnya mau buat website sendiri, nonton aja misalnya di channel YouTube saya atau channel YouTube yang lain. Bisa jadi. Dan memang harus punya website. Kalau misalnya ingin the next level, itu website. The next level. Tadi kakak bilang perusahaan yang bikin website. Terus kalau yang pengusaha kecil ini atau pribadi mungkin? Pribadi. Oh bisa juga dong. Itu untuk apa misalnya? Kalau ke beta nih, beta Pasiar Oto. Nah kalau beta mau buat website tuh itu. Oh bisa dong. Apa yang beta bisa apa di situ? Mau taruh situ ya. Jadi anggap kakak konsultasi. Iya, kak ini beta mau buat website nih untuk Pasiar Oto. Ya bisa saja. Begini, ini Pasiar Oto ini kan keren ya. Kalau misalnya saya mau buatin dia website. Kalau misalnya mau buat website udah pasti di dalam situ itu sudah pasti kita akan buat semacam kayak jadwal. Jadwal narasumber apabila itu nanti sudah terjadwal ada di situ. Jadi orang tahu nih misalnya kan beta juga tahu kan beberapa ada instansi juga booking son usaha betul beta tahu. Itu yang pertama, dan beberapa juga yang memang maksudnya terbantu, artinya bahwa ini channel kan punya impact gitu loh, udah punya impact yang besar untuk itu. Nah jadi beta buat misalnya itu. Kemudian di dalam situ juga beta bisa taruh misalnya ini hanya video, tapi ada deskripsinya juga. Deskripsinya itu misalnya video yang ada di YouTube, kita istilahnya kita masukin juga dalam website dan kita tulis itu tentang summary-nya atau deskripsi secara atau linknya kau taruh situ bisa. Iya bisa. Jadi kita istilahnya kalau macam di deskripsi ada abstraknya. Jadi ada keseluruhan videonya kakak itu kita tulis itu abstraknya. Kita itu bicara tentang ini loh di sini situ. Nah, untungnya apa? Itu akan terindeks juga di Google. Jadi waktu orang cari di Google dengan kata kunci tertentu, maka akan muncul juga di situ, gitu. Dan bahkan kalau misalnya kakak sudah padat nih ya, di situ kan kita bisa buat misalnya form booking. Maksudnya apa tuh? Form booking misalnya orang mau kontrak kakak nih, atau misalnya mau collab dan segala macam, jadi dia bisa isi semacam formulir. Formulir kan tadinya kan isi manual, tapi kalau secara digital kan ada formulir digital. Di situ kita udah bisa taruh term and condition. Kalau misalnya mau diajak kerja sama,
harus 2 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, kemudian mohon isi data Anda secara lengkap di sini, Anda mau kerjasama tujuannya apa segala macam. Nah, waktu misalnya kakak terima nanti email itu, kakak sudah dapat nih briefnya semuanya nih. Oh, orang ini mau kerjasama ini itu dan segala macam. Nah, akhirnya waktu ketemu ngomongnya enak. Itu sebetulnya the next level di dalam platform digital. Itu arahnya ke sana. Gitu. Dan itu bukan hanya kalau media sosial kan mungkin hanya yang berteman dengan kita atau yang tahu kita atau bagaimana. Tapi kalau website itu seluruh global. Bahkan website kan bisa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, jadi gini, kita harus tahu alurnya dulu. Kita harus tahu kerangka kerja dari platform dulu. Ini yang sejauh yang saya paham. Jadi sosial media itu adalah jembatan. Oke. Itu adalah jembatan. Website itu adalah rumah. Nah, kita lebih aktif di sosial media. Coba lihat Instagram yang lain yang profesional itu. Misalnya kalau kita lihat ada sponsored atau misalnya ada orang kemitraan berbayar. Terus di bawahnya itu pasti learn more atau shop atau apply atau apapun. Muaranya kemana? Ke website. Gitu. Jadi sosial media, berarti harus pakai website enggak? Soalnya pakai sosial media, bukan begitu. Sosial media tetap harus dioptimalkan. Karena kenapa? Itu adalah jembatan ke sana. Dan itu cost-nya lebih rendah karena Google Ads ada, Facebook Ads pun ada. Kalau misalnya kita punya budget tidak terlalu besar dan kita mau pakai Facebook Ads misalnya, dan itu bahkan 20.000 sehari, men. 20.000 sehari kalau misalnya mau beriklan. Itu satu produk atau satu postingan dong? Satu postingan tuh. Iya. Tapi harus dengan teknik-teknik tertentu. Makanya kadang-kadang orang bilang kok mahal ya, karena ada teknik-teknik tertentu. Intinya seperti itu. Jadi sosial media adalah jembatan, website adalah rumahnya, induknya. Segala informasi tentang kita di situ, misalnya tentang Pasiar Auto ada di situ. Apa yang dilakukan? Misalnya di situ tentang About Us udah pasti. Section pertama atau bagian pertama wajahnya kakak udah pasti karena kakak adalah foundernya. Orangnya di situ. Cerita tentang kakak, kemudian dibawa. Kenapa sih gua pengen buat ini? Beta mau buat ini. Kenapa? Lo ketalur ketidak. Woi, kakek saya kurang minum air marunggan. Ini harus makan marunggan sebentar. Jadi ya itu kak, kakak bisa taruh di situ semua. Gitu. Karena itu kakak punya rumah. Siap. Kayak gitu kakak. Sabar setar mau lewat. Trek besar-besar. Ini kayaknya mau perbaiki jalan. Jalan serusak semua. Makanya di sosial media, contohnya Instagram, di situ ada tempat taruh link situs Anda. Itu rumah. Taruh link maps Anda. Itu kenapa ada itu? Why-nya itu kita harus tahu. Itu kan beta. Ini beta tanya mewakili yang lain. Kalau musisi, kalau mau buat website, itu dia ya mungkin juga dong. Dia taruh itunya, karya-karyanya di situ. Taruh, ya bisa. Lihat yang musisi yang lainnya. Kita ngomong aja yang ada di Indonesia lah. Agnesmo. Kan ada. Yang tadi itu sama. Sebetulnya tadi saya itu mengadopsi dari sana. Dia taruh semua jadwalnya situ. Dia taruh semua portfolionya di situ. Dia udah ngapain aja, dia udah tur kemana, dia taruh di situ. Lebih besar lagi. Ini misalnya nih Pasiar Auto nih ya, pengen punya merchants. Jadi misalnya Pasiar Auto mau punya merchants, terus dia mau jualan baju, topi, apa semua, terus ada brand lain yang mau kerja sama. Ya udah punya toko sendiri, bos. Jadi semua itu bisa diakomodir di dalam website. Karena itu kan rumah. Ya terserah saya dong. Beta mau taruh apa terserah beta. Tinggal beta akan konsultasi sama orang yang tepat. Ini kira-kira saya harus gimana ya? Beta sudah rumah nih. Jadi macam kayak arsiteknya lah. Iya kan, kalau mau buat rumah, beta ada tanah sini nih, beta ada modal sedikit, kita mau buat rumah nih. Ini kira-kira ada promo di mana ya? Dia udah pasti dia tanya, kakak suka apa? Kakak mau gayanya bagaimana? Nah itu something like that. So all people can have a website. Terus kalau kakak sendiri, kakak 7 tahun ya? Iya, kurang lebih 7 tahun di dunia ya? Secara profesional 7 tahun. Berarti seberapa banyak website yang kakak pernah buat? Kurang lebih kalau misalnya dihitung-hitung, jadi saya hitung sama yang sudah tidak perpanjang juga ya. Website itu ada perpanjang? Yoi dong. Tiap tahun atau?
Ya terserah kita. Jadi misalnya kliennya mau setahun, 2 tahun. Jadi tergantung klien. Misalnya dia yang mau beli domain dan hostingnya sendiri, ataukah dia kasih kita. Kalau macam dia minta ke saya, ya udah tahunan. Atau dia mau minta 2 tahun atau mau minta 5 tahun, terserah. Ya tinggal kita bayar aja. Jadi dia itu fasenya itu beberapa provider itu ada yang 3 bulan, 6 bulan, ada yang 3 tahun, 5 tahun. Seperti itu. Kalau budgetnya? Budget pembuatan website tergantung tingkat kesulitan. Ada yang by default. Kalau sama saya di saya punya website juga ada. Kalau misalnya kunjungi Instagram saya @edribro.me, klik di situ sudah ada price listnya. Start from 1,5 juta. Gitu. Sampai di tingkat kesulitan ya udah pasti kita harus bicara lagi. Kayak gitu. Oke, next ya, Kakak. Katanya Kakak belajar secara otodidak, terus kemarin sampai dapat penghargaan dari Indonesia Website Awards. Ya. Jadi memang ini bukan soal makam puji, dan tadi datang waktu pertama kali masuk Kajopung Oto, Pasir Oto, bepung piala. Ini asli kok, asli kan? Luar biasa. Ada di website, cari Edribro Media akan muncul beritanya di PT Assembly Indonesia. Itu yang menyelenggarakan IWA. Nah, gitu. Gini. Nah, jadi kita pasti bisa. Ketong ini pasti bisa. Mau otodidak belajar otodidak dan pasti di bisa. Kupang sini dan bisa. Jadi ini sebetulnya kenapa saya ikut kompetisi? Karena saya otodidak udah pasti. Biasanya orang otodidak langsung tahu apa, lihat sebelah mata. Ya masih mending lihat sebelah mata. Ada yang mau lihat kakak. Nah, jadi apa tanya bilang dulu teologi ya? Apalagi bilang dulu teologi ya? Oh, mati sih. Iya kan? Terus? Nah, jadi memang untuk istilahnya bagaimana ya? Untuk mendapatkan sebuah pengakuan itu kita harus ikut kompetisi. Gitu. Ya. Untuk dapat pengakuan. Misalnya orang pengen kakak masuk hukum. Ya. Untuk mendapatkan sebuah pengakuan baik negara ataupun institusi yang swasta, harus legal, harus punya ijazah. Iya kan? Ngapain buang-buang duit sampai jadi S2 lah, mau S3 atau sampai S7 kayak Samsung? Ngapain? Karena butuh itu. Dan saya karena I have no money untuk mau sekolah lagi, ya udah saya jadikan kompetisi-kompetisi itu sebagai supaya saya itu mendapatkan sebuah pengakuan bahwa credible, I am credible. Cuman gitu. Nah, ini sih sebetulnya simbol aja sih, jadi background kalau buat konten. It's okay. Untuk menambah kredibilitas. Jadi bukan sombong nih, menambah kredibilitas orang gitu lah. Berarti anak NTT bisa. Yoi, NTT Pak. NTT Pak, ini Alor Pak, ini Lembata. Depung Kampung di Bunga Muda dekat Gunung Api. Ini ke skala satu Indonesia nih. Bulan Desember tapi ya. Di bulan Desember personal website. Di bulan Desember 2020. 2020 iya, kemarin. Toh kakak bisa ke skala. Iya. Satu hadiahnya Indonesia. lumayan lah, 5 juta aja sih sebetulnya. Tapi lumayan ya. Untuk beli rokok, nongkrong. Oh, rokok, nongkrong, kafe. Kakak kan anak nongkrong tuh. Yoi dong. Jalan bawa tas, bawa colokan. Di mana aja kita harus produktif. Gitu. Main boleh main, tapi itu apa? Produktif. Apa sih yang dinilai waktu itu? Oke, jadi penilaiannya itu 50% by vote. 50%-nya itu 50%-nya itu dari penilaian oleh para expert, orang-orang yang misalnya dari Traveloka. Jadi yang dinilai itu apa? Interface-nya yang pertama. Interface-nya udah pasti dinilai. Tampilannya apa? Tampilan website-nya. Tolong sederhanakan Oke, baik. Saya ini orang hukum tidak mengerti itu barang dong. Oke. Jadi tampilannya itu dilihat. Kemudian yang kedua, apakah website ini bisa responsif, itu adalah apakah bisa dibuka di laptop, tablet dan juga PC. Apakah bisa dibuka di 3 perangkat minimal. Kemudian, apakah website ini edukatif atau tidak? Gitu. Makanya kalau misalnya masuk ke websitenya PT Assembly yang menyelenggarakan IWA ini, di situ mereka mention juga bahwa di situ mereka tulis gini. Nah, menariknya di dalam website Edribro itu dia juga menulis blog dan berbagai hal tentang ini untuk mengedukasi orang. Jadi ya tidak hanya bagus saja, tapi
ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Jadi tidak hanya looking good, but your otak harus smart. Feeling good. I'm like feeling good, like a shoot. Dan sekarang ada satu platform yang saya dengan teman-teman lagi bangun, masuk nominasi. Jadi jangan lupa vote isnusatenggara.id, man. Nominasi apa nih? Nominasi Iwa lagi dong. Iwa Teye. Iya dong. isnusatenggara.id. Itu isinya apa? isnusatenggara.id. Kalau di Indonesia kan ada Nusa Tenggara Timur. Nah, isinya adalah kita mau promosi Kotong punya Nusa Tenggara Timur ini yang kaya akan budaya, destinasi. Kita ini terlalu unik, terlalu kaya. Bahkan Kak Jo sendiri, kita udah sempat ngobrol, kakak juga dasar awalnya mau buat ini ya cuma mau pengen tunjuk orang lain bahwa di sini orangnya tuh hebat. Nah, kita juga begitu. Di Nusa Tenggara itu bukan cuma beta yang tulis, semua orang terlibat itu tulis, kasih masuk foto. Siapa saja bisa tulis di situ? Kak Jo kalau mau masuk ya bisa. Siapa sih? Ada batasan kuota tuh sana? Kakak unlimited. Tulis apapun. Terserah. Yang pastinya harus jebakan. Hampir terjebak. Sonde dong. Tulis apa saja. Kakak harus kasih tor lah. Saya berikan tornya ya. Jadi kalau mau tulis untuk saat ini memang tor secara tertulis masih lagi disusun karena memang ini usianya masih seumuran jagung lah. Masih kita baru launching itu di bulan Mei. Mulai Mei tahun ini. Kalau jagung sepanen tuh. Kalau jagung sepanen, itu umuran jati sah. Berarti ini sekalian begitu. Nah, jadi pokoknya intinya ini platform baru tapi tornya intinya gini lah. Yang paling umum adalah tidak sara, tidak rasis. Tidak yang mengandung istilahnya menyebar kebencian. Itu sih. Pokoknya hal-hal yang positif. Harus yang bersifat promo NTT. Lebih ke promo. Lebih ke promo NTT. Jadi misalnya gini, kita ke sana, saya ini Kak, beta mau masuk tapi besok tahu ini menulis kayak jurnalis apa. Ini tidak perlu kayak jurnalis itulah. Harus terlalu pakem seperti itu. Misalnya mau cerita tentang, saya bahagia sekali nih. Misalnya pergi, saya kan belum ke Pulau Padar toh Kak. Misalnya, saya bahagia sekali datang di Padar ya. Selama ini beta lihat hanya dari foto-foto di Instagram, orang-orang punya Instagram. Sekarang beda datang nih, bisa senang sekali di sini ternyata ada tempat luas. Nah, menceritakan buat status di medsos iyalah sama aja sebetulnya. Bisa di situ. Bisa di situ gitu. Jadi siapa aja bisa masuk dan menulis sesuai dengan versi dia. Tapi kalau misalnya perihal dengan data yang harus ada jurnalistik itu misalnya gini. Di situ misalnya di situ tidak ada buaya, ya lu jangan bilang ada buaya lah. Kalau buaya darat harus yang real. Harus yang real, iya. Kalau misalnya di sini ada buaya darat, ya ada itu simpan. Jadi harus yang real paling tidak gitu. Jadi kita jangan mengada-adakan. Kenapa? Jangan mengada-adakan. Sehingga orang luar waktu lihat, wih, dia surprise. Wih, saya harus ke sana nih karena keren. Wah, pas datang ya Tuhan Allah diri. Jadi maksudnya beritahu sesuatu yang real. Karena ini juga berguna untuk pemerintah misalnya. Jadi mereka juga tahu nih. Melalui website ini, kita bisa tahu ya bahwa ternyata ada di sini infrastruktur yang belum. Kita ke sana lah. Dan itu kakak buat sendiri? Untuk developnya beta sendiri. Masih beta sendiri. Masih belum ada tim yang memang membantu secara teknis. Tujuannya murni untuk promosi. Tujuannya sangat murni untuk promosi NTT kakak. Sangat murni. Kakak. Jadi maksudnya begini. Beta kemarin diajak jadi narasumber, jadi kerjasama dengan Rumah Belajar Bersama dan Universitas Indonesia bagian teknik. Di situ dia buat judulnya itu Jago IT, tapi pakai tanda tanya, ada di Fitri. Jago IT. Nah pas ngomong gitu soal, bang, ini maksud jago IT gimana ya? Saya cuma bisanya gini-gini loh, IT itu luas loh. Enggak, ini sih cuma kalimat provokatif lah biar orang ini. Nah clickbait, jadi, iya clickbait lah istilahnya. Nah tapi apa sih sebetulnya jago IT? Selama orang jago, misalnya lu jago ya, itu harus punya dampak kan. Saya jago nih, jadi saya tuh harus berdampak. Jadi saya anak daerah di NTT, saya merasa ini sebagai tanggung jawab saya untuk mempromosikan saya punya daerah.
Kakak juga buat ini kan, kita kan kadang-kadang cerita ya, kadang-kadang mungkin orang lihat, Bosong Do omong apa? bercerita Loh, apa nih? omong apa Bosong suka idealis? Woi tidak men, kotong cerita memang kadang kita semua ini spesial. Iya. Makanya kakak bilang mau batuk, kok kayu, kok yang undang sini spesial semua. Walaupun tadi awal kan soal begitu apa-apa, terima saya. Sebentar pas selesai BH, kotong semua spesial. Jadi, kalau misalnya kita bilang kita hebat, jago segala macam, sudah berdampak belum buat buat ketempung daerah? Paling tidak untuk orang terdekat kita. Berdampak tidak untuk orang terdekat kita. Kayak gitu. Jadi pokoknya intinya buat banyak orang. jadi berkat buat banyak orang, Pak. Kalau misalnya kita bilang kita jago di sini dan sudah jadi berkat itu ya lu iya kan harus jadi berkat nah kan. Harus jadi berkat. Nah, jadi itu bagian dari tanggung jawab. Dan juga memang tadi beta telepon dengan beberapa teman yang banyak ini, jadi biasa butuh nama masalah. Nah, jadi ada dua teman yang memang yang selalu banyak ngobrol itu Kak Samluji sama Kak Adit Naf, Kak Adit Manafe, fotografer dua-dua. Jadi dong tadi saya bilang Kak, ini kita mau jalan-jalan ke Joni. Ini Kak Jo kan followersnya banyak. Followers banyak apa? Viewsnya banyak tuh Kakak. Ya Kakak mungkin ada pesan-pesan yang ketemu sampaikan. Oke, apa tuh mungkin kalau ada silahkan bebas. Jadi begini, dan bilang begini, jadi Kakak tolong himbau bahwa semua orang bisa masuk ke sini, semua orang bisa diakomodir yang pertama. Maksud ke sini apa tuh? Masuk ke situs ISU Nusa Tenggara, registrasi dan menjadi kontributor di situ. Caranya nanti saya beritahu, ada di YouTube juga, YouTube-nya isnusatenggara.id, so ada, tinggal masuk, gampang, kayak macam ke login ke Facebook, tapi ini lebih gampang Yang kedua adalah ini bukan sebuah platform untuk bersaing dengan platform yang mungkin serupa, bukan. Tapi lagi yang tadi yang saya bilang, ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai putra daerah, misalnya Om Sam dan Om Adit dan lain-lain. Ada Om Ubas juga di Sumba, Om Ubas yang bisa foto yang bagus, yang proper. Dia harus bertanggung jawab untuk potret yang bagus dan taruh di platform sosial media apapun itu, untuk memberitahu bahwa ini NTT seperti ini, NTT kaya. Oke. Itu dari fotografer. Kalau yang lain-lain ke apa ya? Video bisa juga. Influencer atau apa itu? Oh, influencer tuh bahkan itu harus juga influencer. Namanya kalau influencer, apa yang bisa dia taruh di situ atau dia tulis di situ? Influencer kan ada beberapa yang suka jalan tuh. Kayak misalnya Kak Jenny Besin. Kak Jenny Besin kan tapi saya udah izin ya. Kak, saya izin ya Kak, ya bantu ya Kak gitu loh. Oke. Jadi saya biasa ambil yang dari dia punya Instagram, kemudian saya masukin ke dalam. Saya bilang Kak izin ya Kak ya, saya pakai fotonya, kemudian saya ambil captionnya Kakak, saya masukin ke sini ya Kak ya. Gitu. Karena dia sebagai influencer, artinya dia punya pengikut, mungkin ada juga pengikut fanatik dan lain-lain. Melihat apa yang dilakukan oleh influencer atau oleh orang yang dia fans itu baik, itu pasti akan tertular ke yang lain. Wah, keren ya. Dia juga cinta dengan wisata. Pokoknya kita yang cinta wisata, ya cinta dengan pariwisata lah. Cinta NTT lah. Kayak gitu. Kalau beta selalu undang-undang orang-orang yang spesial di NTT. Itu kalau mau masukin situ bisa sampai. Oh, bisa dong. Ada tempat di situ. Ada tempat. Apa yang beta mesti taruh di situ? Tapi dia lebih ke kita bicara soal wisata. Oh, dia lebih kakak dong wisata yang pertama. Yang kedua, ada juga untuk kuliner. Karena Kotong juga ada buat program semua UMKM, tapi ada term and conditionnya ya. Semua UMKM itu kita bisa listing atau daftarkan produknya dalam ISU Nusa Tenggara, dan itu gratis, free. Yang sudah masuk itu ada Mama Ana, ada punya Kak Maybe, Timur Moringa, kayak gitu-gitu kan. Itu gratis Kak. Kotong betul-betul siapapun UMKM. Yang pertama, kalau misalnya kuliner adalah syaratnya apa? Syaratnya kuliner adalah olahan lokal. Oke. Kemudian yang kayak macam fashion adalah tenun. Oke. Gitu. Nah, dan saya masih cari yang lain lagi apa nih gitu, supaya dia itu mengidentik dengan kita gitu. Jadi kalau misalnya mau jual di situ pakaian yang branded yang kayak kita pakai dan segala macam itu, itu bukan tempatnya. Oke. Iya, bukan berarti sonde bisa, tapi tidak bisa, pas. Tapi kakak dong mau fokuskan ke situ lokal konten yang kita harus angkat. Siap. Kayak gitu. Jadi pariwisata UMKM yang mau taruh produknya di situ, silakan. Kontaknya ke
langsung saja di nusatenggara.id. Di situ bisa langsung chatting kok. Karena sudah terhubung juga dengan ke Instagram nusatenggara.id, nanti ada di bawah. Iya. Bisa taruh link sana juga. Oh bisa kakak. Nanti be bantu taruh kalau kakak bisa taruh be paksa taruh. Kakak, itu hari taruh belum. Bisa buat bisa muncul kan? Oh, Bisa ini taruh buat tempat, orang ya. pung, tapi kawan pung sendiri sana buat. Kakak jangan kita bakal lain. Angkat-angkat aja baru banting. Udah beta sudah biasa begitu. Begitu kita kawan satu Wih, ketemu bahas panjang lebar sekali tentang website nih. Ketemu ke sosial mana? Sosial media. Sosial media. Sosial media manajemen. Nah, itu apa yang kakak buat di situ? Oke, sosial manajemen tuh begini. Singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, jelas. Durasi. Oke, siap. Ini kasihan nih, tongnya. Orang kosong. Jadi sosial media manajemen itu gini kan. Itu bagaimana kita mengoptimalkan semua fitur yang ada dalam sosial media, khususnya ya IG dan Facebook. Jadi ada fitur-fitur dalam, khususnya fitur-fitur yang bisnis, itu bisa kita optimalkan semua. Kita gunakan semua yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat kalender konten. Jadi apa yang kita publish itu sudah terstruktur. Jadi tidak asal posting aja gitu. Nah, seperti itu. Itu yang kita jual. Kemudian kalau misalnya kita juga harus buat misalnya copyright-nya, harus tulisan yang bagus. Copyright itu beda copyright and then content right. Copyright itu tidak harus tidak harus sampai di 600 kata. Kalau copyright itu lebih ke persuasif. Jadi kayak macam headline, tagline yang bagus, deskripsi yang bagus untuk mengantar orang lagi tadi. Karena ini jembatan mengantar orang ke rumahnya. Misalnya kalau rumahnya masih marketplace di marketplace ya oke, atau ke website. Nah, jadi itu yang beta urus begitu. Beberapa yang beta urus untuk klien-klien saya. Ada yang di Kupang juga, ada juga yang di Bali, ada yang di Medan. Seberapa klien yang kakak pernah urus? Dulu, sebelum itu perusahaan saya tidak harus ngomong namanya, bangkrut. Karena DPMA. Dulu saya ngurusin ada 11. Itu ada di Surabaya, ada di Jakarta 3. Banyak, tapi karena dia PMA, terus pas pandemi segala macam, mereka bilang, "Pak, kita udah nggak bisa lagi nih." Gitu. Tapi masih ada 2 yang masih jalan sama saya, yang mereka tetap survive. Kayak gitu. Luar biasa. Oke, terakhir nih kakak. Siap. Ada yang kakak mau sampaikan soalnya? Buat ketopung generasi penerus, buat kotong yang sekarang lagi mencari-cari, atau buat pemerintah, atau bebas lah kakak. Oke, bebas. baik. Apa yang kakak mau sampaikan di dari sini? beta yang tadi soal wisata, itu yang soal tanggung jawab ketong untuk mempromosikan ketong daerah dan lain-lain. Kalau beta, kalau misalnya ketong merasa bahwa kita expert, kita paham dengan apa yang dengan skill yang ketong punya, itu harus berdampak untuk siapapun, terlebih untuk daerah. Yang kedua, ketong juga jangan pelit ilmu. Ketong harus share ilmu ke semua orang, ke teman kita, supaya apa? Terbentuklah ekosistem. Misalnya saya dapat klien udah banyak nih, saya bisa hubungi misalnya Kak Jo, bisa tolong beta kok ini. Karena misalnya Kak Jo saya sudah latih misalnya buat ini dan itu. Nah, jadi terbentuklah satu ekosistem. Jadi itu dia kolaborasi. Jadi sonde ada lagi kompetitor, kompototer, apa omong sudah nanti panjang. Iya, jadi hidup harus berbagi, hidup jadi berkat. Udah kayak pendeta aja ya. Iya, memang. Oh iya betul. Berlulusan. Mantan pendeta. Gitu. Dan yang mau gabung untuk jadi apa istilahnya, kalau mau gabung jadi ikutan nulis di tinggal daftar saja sebetulnya. Tinggal daftar dan free. Dan itu free dong. Betul. Dan sampai ada pungli. Wah, beta stop pungli ya. Biasa kakak. Di mana stop pungli ya di. Soalnya boleh ada pungli di NTT sini. Kakak, gitu. Niat baik sekali kan. Sangat baik. Ini tidak ada hubungannya dengan 2004, apalagi dengan 2004 pungli ya Sun. 2024 kakak. 2024 sudah lewat. Oh, sudah lewat betul. Sun ada hubungannya sana. Jadi itu sah. Ini free ya? Free kan. Sip. Jadi teman-teman yang mau bergabung silahkan, kotong sama-sama lah promosikan NTT lewat Nusa Tenggara, lewat media sosial kita masing-masing juga. Iya tuh. Lewat channel kita masing-masing. Lewat channel platform kita masing-masing. Yang penting
buat saja dulu. Buat saja dulu. Berkarya. Kalau isu Nusa Tenggara semakin dikenal kan, Amin. kita semua yang dapat kecepatan cuannya kan. Amin. Ya, Oh, itu nanti bisa juga jadi duit. ya bisa lah. Kalau misalnya tulisannya kakak bagus masuk situ, bagus. Terus ada yang lihat, wih keren nih tulisannya nih, gue pengen hire dia dong. Kan jadi cuan pak. Kalau yang belum pernah nonton Trinity Traveler, Gua tuh apa? Beta. Oh, Ya pasti nonton Trinity Traveler itu keren. Trinity Traveler. Iya, mungkin 2 menit nih. Ada cewek kerja di kantoran, tapi suka traveler. Dia pergi traveler, dia akan nulis tentang tempat dia nginap, apa yang dia makan, tentang tempat wisatanya, dan lain-lain. Mungkin udah pernah nonton ya. Iya. Habis itu dia resign karena kenapa? Banyak yang request untuk nulis, dapat duit pak. Itu benefitnya kalau gabung di isunusatenggara.id. Itu. Sama-sama Kotong. Thank you banget Kasih kakak. Thank you sekali. Ini beta harus terima kasih sama ini YouTuber satu karena semua undang beta. Biasanya ada yang mau undang kan. Semoga nanti ada yang banyak DM. Amin. Amin. Yang penting jangan DM kok lain. Oh, aduh tuang beta nih moral terlebay. Oke, sudahlah Koto akhiri saja perbincangan Koto ini hari. Kalau soalnya Koto tambah ngawur nanti. Beta bawaannya ngawur nah. Beta lo kacau. Cukup ngomong ya isi tadi sah. Oh, kalau yang lain. Off the record sah. Bepung ini kecerdasan menurun, semulai menurun. Tentang kadang-kadang kalau ngobrol store lama jadi goblok sendiri. Jadi goblok sendiri. Kecerdasan menurun. Oke, saudara semua, sekian ketepung bercerita di Pasiar Oto ini hari ya. Jadi terima kasih semua. Makasih banyak. Jadi bintang tamu di Pasiar Oto. Sukses untuk kedepannya. My sukses pleasure. untuk edibro.com, sukses buat isnusatenggara.id, dan sukses untuk yang lain-lain. Amin. Thank you kak. Oke, saudara semua, sampai ketemu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau yang merasa dirugikan atau tersinggung atau apa. Tidak ada maksud apa-apa. Kita murni untuk berbagi gagasan, sharing pengalaman gagasan ke bapak mama, saudara semua. Ambil yang baik lah, Sonusa ambil yang tidak baik dari ketong ya. Iya. Tidak baik dari ketong dari sini. Ketong. Dari ketong. Oke. Sampai ketemu di Pasiar Oto berikutnya. Bye.